Halo Tribuner, selamat siang dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di sini, dimana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Tribuners, kita berjumpa di Rapot lebih semingguan ya nggak ketemu. Gimana nih kabar Tribuners hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya tentunya. Dan kita hari ini udah ada di H+7 ya, H+7 Lebaran. Putri masih tetap mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk kalian semua yang merayakan Tribuners. Dan hari ini seperti biasa selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian semua dengan info-info yang pastinya sayang untuk kalian lewatkan. Jadi tetap stay tune bersama kami di live TikTok dan juga Facebook fanpage serta YouTube tribunambon.com. Kalian boleh banget memberikan pertanyaan seputar informasi-informasi yang nanti akan Putri bacakan. Atau juga kalian yang mau request, mau dibacain berita apa, atau juga yang mau kirim-kirim salam, silakan aja di komen, nanti bakalan Putri bacain ya Tribuners. Dan seperti biasa ya, kita akan mulai dengan info cuaca. Nah, hari ini Tribuners di Ambon, Maluku, itu di hari Selasa 8 April hari ini ya. Cuaca di angka 30 derajat Celcius Tribuners dengan kelembapan 89% dan kecepatan angin di angka 16,4 km per jam. Agak cerah ya hari ini Tribuners setelah tadi agak mendung ya di Ambon. Nah Tribuners, gimana nih cuaca kalian di daerah masing-masing, di tempat tinggal kalian masing-masing? Boleh aja di komen-komen ya. Ada yang di mana aja boleh absen, adakah yang dari Seram bagian barat, Seram timur, atau yang dari Pulau Buru? Boleh banget absen di komen ya, nanti Putri bacain. Nah Tribuners, untuk info gelombang per hari ini memang tidak ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG Maluku, karena biasanya itu pasti ada rilis peringatan dini, tapi hari ini tuh nggak ada. Jadi kita langsung aja next ke info gempa. Nah per 8 April itu berdasarkan data dari BMKG Maluku, gempa yang terjadi hari ini itu ada di pukul 1.52 dini hari dengan gempa magnitudo 3,1 Tribuners, terjadi di 80 km barat laut Banda, Maluku Tengah, dan juga di 81 km tenggara Nusa Laut, Maluku Tengah, dengan kedalaman atau di kedalaman 170 km. Lalu di siang hari tadi Tribuners di pukul 11.23 waktu Indonesia Timur juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,3 yang terjadi di 197 km utara Kepulauan Romang, Maluku Barat Daya, dan juga di 244 km utara Tiakur, Maluku Barat Daya di kedalaman 358 km. Next Tribuner, kita ke jadwal kapal. Ini untuk kalian yang kemarin melakukan perjalanan mudik ya Tribuners. Hari ini juga mungkin masih banyak yang sementara melakukan perjalanan arus balik ya. Putri mau bacain jadwal kapal. Ini yang pertama ada jadwal KM Labobar Tribuners yang melewati rute Fakfak, kemudian Kaimana, Dobo, lalu ada Tual, Banda, ada Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah Tribuners, untuk KM Labobar ini berangkat dari Nabire 8 April di jam 6 pagi tadi, lalu tiba di Wasior masih hari ini 8 April di pukul 1 siang. Lalu dari Wasior itu berangkat jam 3 sore dan akan tiba di Manokwari
Hari ini 8 April di pukul 10 malam Tribuners, dan nanti berangkat dari Manokwari itu jam 23.59, lalu tiba di Sorong besok 9 April di jam 1 siang, lalu nanti berangkat dari Sorong 9 April di jam 4 sore, dan akan tiba di Fakfak pada 10 April di jam 5 pagi. Nah, nanti dari Fakfak akan berangkat pada pukul 7 pagi di tanggal 10 April, lalu tiba di Kaimana pada 10 April di jam 6 sore. Nah, nanti dari Kaimana itu akan berangkat pada jam 8 malam, lalu tiba di Dobo pada 11 April di pukul 5 pagi. Nah, kita update-nya sampai tanggal 11 ya Tribuners, karena nanti akan kita update lagi di rapot hari Kamis, ya tanggal 10. Kita next ke jadwal kapal selanjutnya. Ini ada jadwal KM Pangrango Tribuners yang pada hari ini 8 April itu tiba di Saumlaki pada pukul 12 siang. Lalu dari Saumlaki akan berangkat pada jam 4 sore nanti. Akan tiba di Banda pada besok hari 9 April di jam 8 malam Tribuners. Lalu nanti dari Banda berangkatnya jam 10 malam, akan tiba di Ambon pada 10 April lusa di jam 12 siang. Next Tribuners, untuk jadwal kapal selanjutnya ada jadwal KM Dorolonda yang berangkat dari Balikpapan hari ini 8 April di jam 1 siang, lalu tiba di Pantoloan pada besok hari nanti jam 00.01 ya tanggal 9, dan nanti berangkat dari Pantoloan itu jam 4 pagi ya Tribuners. Lalu akan tiba di Bitung pada 10 April di jam 9 pagi. Nanti dari Bitung berangkatnya itu 10 April jam 1 siang. Lalu tiba di Ternate pada 10 April juga masih di jam 10 malam. Dan nanti berangkat dari Ternate 10 April di jam 23.59 Tribuners. Lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 11 April di jam 9 malam. Nah, nanti dari Ambon itu akan berangkat jam 1 dini hari, tapi udah di tanggal 12 April Tribuners. Lalu akan tiba di Sorong di 12 April pukul 10 malam. Next lagi Tribuners, ada jadwal KM Ciremai yang hari ini berangkat dari Jakarta pada pukul 2 siang dan nanti akan tiba di Surabaya besok pada pukul 4 sore. Lalu berangkat dari Surabaya masih di 9 April di pukul 8 malam, lalu tiba di Makassar besokannya 11 April di jam 3 pagi. Lalu nanti dari Makassar itu akan berangkat 11 April di pukul 6 pagi, lalu akan tiba di Bau-Bau masih 11 April tapi udah di jam 10 malam. Nah, nanti akan berangkat dari Bau-Bau 11 April di pukul 23.59 dan akan tiba di Namlea pada 13 April di pukul 2 pagi. Lalu ada jadwal KM Sangyang Tribuners yang hari ini berangkat dari Geser di jam 7 pagi dan akan tiba di Banda pada jam 5 sore nanti hari ini. Lalu dari Banda berangkatnya jam 7 malam. Akan tiba di Ambon besok pada pukul 1 siang Tribuners dan berangkat dari Ambon itu di jam 23.59 besok. Lalu akan tiba di Namlea pada 10 April di pukul 11 siang. Nah, nanti berangkat dari Namlea itu di jam 4 sore masih di 10 April. Lalu akan tiba di Sanana besokannya 11 April di pukul 6 pagi.
Nah, itu untuk jadwal kapal Pelni Tribuners. Sementara untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi, Kota Ambon, hari ini ada kapal Keburu. Nah, untuk kapal Keburu itu kapal cepat ya, Cantika, itu selalu beroperasi Tribuners setiap hari ya, yang berangkat jam 9 malam ya. Selalu ada Cantika Lestari 8F dan 9F yang beroperasi. Lalu untuk hari Selasa ada kapal ke Maluku Utara juga Tribuners hari ini, yaitu kapal Barcelona 1 yang akan berangkat pada pukul 6 sore nanti dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado. Lalu untuk besok itu hari Rabu Tribuners ada KM Permata Obi yang berangkat pada pukul 6:30 dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado. Sementara untuk hari Kamis nanti ada kapal Barcelona 2 yang akan berangkat pada jam 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Nah, untuk jadwal kapal selanjutnya juga Tribuners ada dari Pelabuhan Penyeberangan Feri Galala menuju Namlea. Itu ada 2 kapal yang beroperasi ya, ada kapal KM Tatihu ya, Feri KM Tatihu, dan juga KM Wayangan yang pulang balik dari Ambon atau Galala Namlea dan Namlea Galala yang berangkat setiap pukul 8 malam. Sementara untuk di Pelabuhan Penyeberangan Feri Hunimua Waipirit ya Tribuners juga ada sekitar 4 sampai 5 feri yang beroperasi. Untuk di Pelabuhan Penyeberangan Tulehu Amahai juga ada kapal cepat ya, kapal Cantika, serta ada feri juga yang beroperasi dari Tulehu menuju Masohi. Oke, sekian untuk jadwal kapal Tribuners. Adakah yang punya pertanyaan mengenai jadwal kapal? Oke, sementara belum ada, kita lanjut ya Tribuners ke review berita. Ini kita punya berita pertama ya, mengenai tradisi pukul sapu di Mamala dan juga Morella Tribuners yang berlangsung pada hari Senin kemarin. Siapa aja nih yang ikut menyaksikan tradisi pukul sapu? Boleh absen juga di komen gimana nih pengalaman kalian saat menyaksikan pukul sapu Tribuners. Kemarin kebetulan saya sendiri datang, tapi udah sore banget, jadi udah rame banget dan nggak bisa menyaksikan di depan-depan, jadi kita nontonnya di belakang-belakang aja. Oke Tribuners, ini kita punya berita soal pukul sapu dengan judul ribuan pengunjung meriahkan tradisi pukul sapu di Morella dan Mamala. Lewerisa mengatakan ini ikon Maluku. Jadi Tribuners, tradisi pukul sapu ini memang sudah menjadi tradisi tahunan yang digelar di negeri Mamala dan juga Morella di hari ke-7 Syawal ya. Dan tahun ini itu digelarnya kemarin 7 April 2025. Dari pantauan jurnalis kami di lapangan Tribuners, memang ribuan warga ya, baik dari kota Ambon dan sekitarnya, ini memadati stadion di 2 negeri tersebut. Dan dari pantauan kami memang sejak pukul 4 sore itu warga yang datang dari berbagai sudut kota Ambon sudah mulai memadati area pertunjukan ya, banyak sekali yang datang bersama dengan keluarga, ada yang memboyong anak, kemudian ada juga muda-mudi yang datang bersama pasangan. Dan juga karena ini banyak sekali pengunjungnya, bahkan ribuan Tribuners, maka puluhan personel TNI Polri itu sudah disiagakan
sejak pagi di sepanjang jalan dari mulai Hitu sampai ke negeri Mamala dan juga Morella. Nah, Tribuners, acara Pukul Sapu ini sendiri dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, kemudian juga ada Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fana, lalu ada Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir beserta istri ya. Lalu ada Forkopimda Provinsi Maluku, ada Asisten 2 Setda Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, kemudian juga dari pantauan kami juga ada anggota DPR RI dari Partai PKS, ada Ibu Saadia Uluputi, kemudian juga ada anggota DPD RI, Novita Anakota ya Tribuners, lalu ada Sekda Kabupaten Maluku Tengah, kemudian Camat Lehitu beserta Forkopimcam dan para raja-raja sekecamatan Lehitu, lalu tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan banyak sekali unsur terkait lainnya. Nah, dalam sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa ini mengatakan bahwa tradisi Pukul Sapu bukan hanya sekadar tradisi ya Tribuners, tetapi juga mengandung nilai historis yang mendalam. Ini dikatakan bahwa tradisi ini menunjukkan perjuangan pahlawan Kapitan Tulu Kabesi dan para pejuang lainnya yang berani melawan penjajah demi mempertahankan tanah tumpah darah. Nah, ini mereka rela mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa katanya, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, ujar Lewerisa. Dan dia juga mengatakan bahwa Pukul Sapu ini merupakan simbol dari kearifan lokal yang mencerminkan kekayaan tradisi dan budaya yang berkembang. Bahwa nilai-nilai kebersamaan dan kehormatan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan Tribuners dari tradisi ini yang kini menjadi ikon pariwisata di Maluku. Memang Pukul Sapu ini Tribuners sudah sangat terkenal sekali ya di luar Maluku, bahkan juga banyak sekali wisatawan dari luar daerah yang rela datang jauh-jauh untuk menyaksikan tradisi Pukul Sapu ini. Nah, kalian Tribuners kemarin menyaksikannya di mana? Di Mamala ataukah di Morella, atau ada yang bolak-balik dari Mamala habis itu ke Morella, ataupun sebaliknya? Boleh di komen ya Tribuners, mau tahu seberapa banyak sih Tribuners yang menyaksikan Pukul Sapu ini? Dan selain Pukul Sapu, itu juga di negeri Morella sendiri kemarin, selain tradisi Pukul Sapu juga digelar apa? Bambu Gila ya? Bambu Gila dan juga beberapa atraksi lainnya. Dan memang ya tradisi Pukul Sapu ini selain menjadi daya tarik wisata, ini juga bisa berefek terhadap kesejahteraan masyarakat di dua negeri tersebut, baik Mamala maupun Morella ya, karena kalau kita lihat itu banyak sekali ibu-ibu yang menjajakan dagangan mereka ya, dan banyak sekali yang membeli. Jadi kalau saya kemarin tuh sempat beli pentolan, kemudian ada jagung rebus, ya biasalah cewek banyak makannya. Dan ini juga dimanfaatkan oleh para pedagang-pedagang yang ada di Pasar Mardika ya, yang datang jauh-jauh ke sana untuk menjajakan dagangan mereka. Ada yang menjajakan balon ya, kemudian juga cilok-cilok, dan masih banyak lagi. Dan Tribuners, dari yang kami lihat kemarin itu, Gubernur Maluku awalnya itu menyaksikan Pukul Sapu di negeri Morella. Setelah memberikan sambutan, lalu Wakil Gubernur Maluku sendiri di Mamala. Dan setelah memberikan sambutan, itu mereka change
Jadi gubernur Malukunya ke Mamala, lalu wakil gubernur Malukunya ke Morella. Jadi ganti-gantian Tribuners. Nah, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa Tribuners mengajak masyarakat untuk menjaga dan terus melestarikan tradisi yang telah bertahan turun-temurun. Dan tradisi pukul sapu ini Tribuners memang sudah ada sejak abad ke-16 ya kalau tidak salah. Dan sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi kepada Upulatu serta tokoh adat dan tokoh agama dan juga semua pihak yang telah bekerja keras dalam menyukseskan agenda pukul sapu dengan baik. Coba kita lihat dulu apakah ada komenan, adakah absen dari Tribuners yang mengikuti pukul sapu di Mamala atau Morella kemarin, Tribuners. Nah, ini ada yang komen di Facebook dari F. Erna Marwape Mantul. Siap kakak, apa nih yang mantul pukul sapu kah? Yang mantul kakak? Ada juga dari Raymond Ajitra, ajak-ajak ke, saya sudah 2 hari di Fak-Fak. Mau diajak kemana kakak? Ke Morella kah? Ke Mamala? Nanti mungkin tahun depan kakak bisa berkesempatan untuk menyaksikan pukul sapu di Mamala atau Morella ya kakak ya. Dicatat itu setiap 7 Syawal ya, selalu digelar pukul sapu di 2 negeri tersebut. Oke, itu untuk info mengenai pukul sapu di negeri Mamala dan juga Morella, Tribuners. Next, kita punya berita mengenai, ini nih. Ribuan member di Maluku diduga jadi korban investasi bodong aplikasi Akakia yang kantornya digeruduk oleh massa. Waduh, sangat disayangkan banget nih Tribuners. Jadi Tribuners, ribuan member aplikasi Akakia ini di Maluku ya diduga menjadi korban dari investasi bodong ya setelah aplikasi tersebut tiba-tiba tidak dapat diakses sejak Minggu 6 April kemarin. Akibatnya puluhan warga kota Ambon yang merasa dirugikan mendatangi kantor Akakia yang berlokasi di Jalan WR Supratman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Senin 7 April kemarin. Nah, ini salah seorang korban dengan inisial DD menjelaskan bahwa investasi melalui aplikasi Akakia tersebut mulai atau muncul di Kota Ambon itu sekitar bulan September 2024 kemarin. Dan dia mengaku bahwa dia bergabung pada Januari 2025 dan telah melakukan beberapa kali deposit dengan total mencapai 9.550.000 untuk 2 akun berbeda. Waduh, sangat disayangkan banget ya Tribuners. Saya sebenarnya suka heran juga sih kenapa ya orang pada percaya dengan aplikasi-aplikasi yang belum tentu bisa benar-benar menguntungkan begitu, apalagi aplikasi-aplikasi yang tidak diawasi oleh OJK. Itu Tribuners harus hati-hati banget karena sebelum kita menggunakan aplikasi investasi ataupun pinjol itu pastikan dengan detail ya soal informasi dari aplikasi tersebut dan pastikan bahwa aplikasi-aplikasi itu tuh sudah diawasi oleh OJK, karena selama belum diawasi oleh OJK itu masih punya kemungkinan besar penipuan Tribuners. Nah, kalau udah seperti ini kan gimana dong? Nah, si Dede ini Tribuners mengatakan bahwa ia sempat menerima bayaran sebesar 900.000 dari aplikasi tersebut. Dan dia sudah deposit 300.000 untuk tingkat B1, lalu naik tingkat menjadi B2
dengan total deposit itu 1.250.000. Kemudian dia top up lagi di bulan Maret untuk 2 akun totalnya 9,5 juta. Dan dari aplikasi itu dia sudah dapat bayaran 900.000. Tapi tiba-tiba pada hari Minggu kemarin aplikasinya tidak bisa diakses. Dan dia mengungkapkan kekecewaannya. Waduh, untung 900.000 tapi rugi 9,5 juta. Wah. Nah, dan berdasarkan informasi juga ya Tribuners bahwa jumlah korban investasi bodong dari aplikasi ini telah mencapai lebih dari 1.800 orang di kota Ambon, termasuk beberapa member yang berada di luar kota Ambon juga. Dan setelah mengetahui bahwa aplikasi tersebut ternyata sudah tidak bisa diakses, Dede dan juga beberapa korban lainnya ini menanyakan hal tersebut kepada Ketua IKKA Ambon, Lydia, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun si Dede dan juga para korban lainnya ini justru tidak mendapat jawaban dari ketua aplikasi tersebut. Bahkan ketuanya itu, Lydia itu mengatakan bahwa dia juga shock dan kaget dan mengatakan bahwa dia juga menjadi korban dari aplikasi ini. Nah, ini juga ada salah satu korban dengan inisial JS yang mengatakan bahwa dia bergabung dengan aplikasi ini itu pada tanggal 1 April kemarin. Oh, berarti baru ya Tribuners. Tapi dia sudah melakukan deposit sebesar 320.000 untuk kategori B1 yang kemudian ditingkatkan kembali menjadi B2 dengan menambah deposit 1.250.000. Nah, bahkan si JS ini juga telah mengajak 3 orang temannya untuk ikut bergabung karena tergiur dengan bonus yang dijanjikan. Waduh. Jangan mudah tergiur ya Tribuners, karena nanti bisa berakibat fatal seperti ini. Nah, ini si JS mengaku sempat mendapatkan bonus sebesar 2,9 juta, namun uang tersebut belum sempat ia terima. Aduh. Kalau sudah seperti ini, bagaimana? Adakah yang mau bertanggung jawab? Kan belum tentu. Jadi, kalau bisa ya menghindari diri lebih baik ya Tribuners dari aplikasi-aplikasi yang belum tentu benar seperti ini. Oke, next kita punya informasi mengenai makan patita bertajuk Salam Sarane yang digelar di negeri Pasahari. Nah, Tribuners, ini di negeri Pasahari, Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, diadakan makan patita bertajuk Salam Sarane ya, yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan menggelar acara tersebut pada hari Senin kemarin ya. Jadi Tribuners, acara ini menjadi respon sigap pemerintah negeri Pasahari ya, dalam meredam potensi gejolak akibat isu yang terjadi pada 3 April kemarin. Nah, Sekretaris Negeri Pasahari ya, Yakobsen N. Atuanani menjelaskan bahwa acara ini merupakan wujud sinergi antara Saniri Negeri dan juga sesepuh adat, tokoh agama, pemimpin masyarakat, lalu tokoh pemuda hingga tokoh pendidikan. Nah, mereka memandang kegiatan makan patita Salam Sarane ini, Tribuners, sebagai perisai yang kokoh untuk melindungi warga Pasahari dan sekitarnya dari bahaya berita bohong atau hoax dan provokasi yang beredar luas di platform media sosial. Karena memang belakangan ini kan beredar banyak sekali isu-isu dan juga berita-berita yang tidak benar, berita-berita provokasi yang mengakibatkan perpecahan. Nah, oleh karena itu gelaran-gelaran seperti ini memang
sangat dibutuhkan untuk terus menumbuhkan rasa toleransi dan juga rasa kasih sayang kita ya Tribuners, untuk bisa terhindar dari provokasi-provokasi tadi. Nah, Sekretaris Negeri Pasahari ini mengatakan bahwa menyikapi dinamika yang terjadi di sekitar mereka di Pasahari ya, bergerak bersama untuk melakukan makan patita dalam wujud nyata komitmen untuk merajut kembali bahkan memperkuat jalinan persaudaraan salam sarana yang menjadi identitas mereka. Dan diharapkan Tribuners, semangat salam sarana ini akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif di masa depan. Kemeriahan acara tersebut juga semakin terasa ya dengan kehadiran para pemimpin adat dari berbagai penjuru Seram Utara. Nah, ini ada deretan raja yang hadir yang memberikan dukungan kuat terhadap tradisi dan persatuannya. Di antaranya ada Raja Manusela, kemudian Raja Kanike, lalu ada Raja Roho, Raja Huaulu, Raja Air Besar, Raja Maraina, Raja Kaloa, dan raja-raja lain di sekitar daerah tersebut. Dan selain para raja, Tribuners, hadir pula para pemangku kebijakan ya, seperti pejabat parigi, lalu pejabat rumah sokat, sekretaris negeri, bendahara negeri, lalu sekretaris elemat, Raja Hatuwolo, dan pejabat wahai, yang semakin memperkuat sinergi antara elemen adat dan pemerintahan. Dukungan penuh juga ditunjukkan Tribuners oleh jajaran pemerintah Kecamatan Seram Utara ya, dengan kehadiran Camat Seram Utara, kemudian juga staf-staf kecamatan yang lain. Ini menunjukkan soliditas dan kepedulian terhadap kondusivitas wilayah yang dipimpinnya. Dan pesta persaudaraan atau makan patita salam sarane sendiri, Tribuners, ini lebih dari sekedar jamuan makan ya. Bukan hanya makan patita biasa, tapi memang bertujuan untuk menjalin kembali silaturahmi dan menghidupkan rasa persaudaraan untuk bisa menghindari perpecahan di antara kita semua ya Tribuners. Dan semangat kebersamaan yang terpancar dari acara ini diharapkan menjadi oase kedamaian dan contoh bagi wilayah lain di Maluku dalam menghadapi berbagai tantangan. Ya, kita doakan semoga konflik-konflik yang terjadi hari-hari ini bisa segera diredam ya Tribuners, dan semoga tidak terulang kembali ya di daerah manapun, khususnya untuk kita di Maluku. Semoga bisa lebih damai dan kita bisa hidup lebih tenang ya Tribuners, karena kalau ada dengar konflik kayak gitu tuh mau kemana-mana juga jadi agak parno ya. Oke, next Tribuners, kita punya informasi mengenai pleno KPU yang menetapkan Ikram Umasugi dan Sudarmo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buru. Jadi KPU Kabupaten Buru Tribuners telah menetapkan paslon nomor urut 2 Ikram Umasugi dan juga Sudarmo sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Pilkada Serentak tahun 2024 pada Selasa 8 April jam 00.42 dini hari. Nah, penetapan Ikram Umasugi dan juga Sudarmo yang populer dengan jargon ikhlas itu ditetapkan melalui surat Keputusan KPU Kabupaten Buru nomor 57 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan sebelumnya nomor 136 tahun 2024 atas penetapan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Buru tahun 2024. Nah, Ketua KPU Kabupaten Buru Walid Aziz mengatakan bahwa keputusan KPU Kabupaten Buru itu menetapkan hasil pemilihan Bupati Wakil Bupati berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perhitungan
perolehan suara yang tertuang dalam formulir model D. Nah, adapun SK tersebut Tribuners menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru dengan perolehan suara sebagai berikut. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1 ya, atas nama Muhammad Daniel Rigan dan Dr. Harjo Udanto Abu Kasim itu memperoleh suara sah sebanyak 20.939. Lalu pasangan nomor urut 2 Ikram Umasugi dan juga Sudarmo memperoleh suara sebanyak 22.408 suara. Pasangan calon nomor urut 3 Aziz Hendrihu dan juga Gadis Siti Nadia Umasugi memperoleh suara sah sebanyak 12.494. Lalu pasangan calon nomor urut 4 Amos Besan dan Hamzah Buton itu memiliki perolehan suara sah sebanyak 22.346. Nah, pleno tersebut Tribuners dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Buru, lalu juga Bawaslu Buru, KPU Maluku, Bawaslu Maluku, serta saksi keempat paslon tersebut. Dan rapat pleno yang dipusatkan di Aula Hotel Grand Sarana Mlaya itu Tribuners berjalan tertib dan lancar, dan juga mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan juga TNI Angkatan Darat. Oke, setelah pada tanggal 5 April kemarin dilakukan pemungutan suara ulang dan juga perhitungan suara ulang di 2 kecamatan ya Tribuners, itu pasangan nomor urut 2 tetap dikeluarkan sebagai pemenang dengan hanya selisih sedikit sekali ya suara dengan pasangan nomor urut 4, tetapi ya kembali lagi begitu siapapun yang terpilih sebagai bupati dan wakil bupati ya itu yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buru. Jadi ya sudah tidak perlu ada selisih antara 2 pendukung paslon tersebut. Kita patut menerima dengan hati lapang ya Tribuners. Siapapun yang menjadi bupati ya kita hanya bisa berharap semoga mereka benar-benar menjalankan tugas dengan baik dan bisa membawa perubahan yang berarti untuk Kabupaten Buru. Jadi selamat untuk bupati dan wakil bupati terpilih ya Ikram Umasugi dan juga Sudarmo. Semoga bisa membawa aspirasi masyarakat Buru ya dan memberi perubahan yang jauh lebih baik untuk Kabupaten Buru tentunya. Oke Tribuners, itu dia tadi informasi-informasi yang terupdate ya dari portal kami. Tidak terasa udah 30 menit lebih Putri menemani kalian ya di rapot kali ini. Kita mau lihat-lihat apakah ada yang komen di mana di Facebook. Oke, Tribuners, akhirnya Putri mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah bergabung baik di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage serta di live TikTok kami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan rapot hari ini. Kita jumpa lagi nanti di hari Kamis 10 April ya Tribuners, jangan bosan-bosan. Terus untuk kalian yang ingin menyaksikan sejumlah informasi terupdate ya dari Ambon dan sekitarnya, dari Maluku lah ya, itu bisa langsung aja ke portal kami www.tribunambon.com atau juga bisa kalian ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan juga Twitter. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami, kemudian follow Facebook, Instagram, serta TikTok kami ya Tribuners. Nanti kita jumpa lagi hari Kamis. Akhirnya Putri Utami pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.